Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Herawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Parepare, SMK Negeri 3 Parepare. Saat ini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya berkaitan dengan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berasaskan nilai-nilai kebijakan sebagai pimpinan. Baiklah, saya akan memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Andi Hera. Apa kabar, Bu? Baik, sehat kita. Alhamdulillah, baik. Saya ada beberapa pertanyaan Bu Kepsek untuk pengambilan keputusan yang biasa kita lakukan di sekolah. Yang pertama itu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Seperti biasa, saya perkenalkan diri dulu ya. Saya kepala sekolah dari Ibu Andi Herawati, kebetulan menjabat di sekolah SMK Negeri 3 Parepare, dan saya juga berasal dari sekolah SMK 3 Parepare. Menurut saya, kalau kita menghadapi suatu kasus, apalagi yang terkait dengan dilema etika, kita harus mengamati dulu suatu permasalahan itu terjadi. Kemudian kita mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Setelah itu kita menentukan keputusan apa yang akan kita ambil berdasarkan peraturan-peraturan yang mengacu sekolah. Kemudian baru kita tindak lanjut di kasus tersebut. Baik, Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya dalam pengambilan keputusan itu, saya tidak langsung mengambil keputusan sesaat, tapi saya pasti akan melihat dulu, bahwa keputusan ini untuk permasalahan ini, keputusan yang satu untuk permasalahan ini, dan itu kami bicarakan dengan rekan sejawat. Semisal wakasek permasalahan ini melibatkan wakasek kurikulum atau wakasek kesiswaan. Nah, kalau misalnya permasalahan ini bisa diatasi bersama terkait dengan siswa dan bisa diselesaikan oleh rekan sejawat, bisa saja permasalahan yang satu ini saya handle dan yang satu ini dihandle oleh rekan sejawat. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau kita mau mengambil suatu keputusan atau memecahkan suatu permasalahan, kita harus melihat dulu sampai sejauh mana atau seberat apa permasalahan tersebut. Kemudian tidak langsung kita ini permasalahan ini solusinya, tidak. Berarti kita harus, langkah awal itu kita harus mendengarkan dulu, terus mengamati, turun ke lapangan, menganalisa, baru kita buat seperti ini langkah yang saya ambil untuk menyelesaikan persoalan itu atau permasalahan itu. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya kalau permasalahan yang kita dapatkan atau kita hadapi, biasanya itu spontan ya. Spontan itu tergantung, misalnya objek permasalahannya di lapangan, berarti saya harus ngobrol-ngobrol dulu, ngobrol dengan guru-guru yang terkait atau melibatkan wakasek yang kebetulan pada saat itu ada di tempat dan kita bisa membicarakan sama-sama, ya alhamdulillah bisa diselesaikan pada saat itu juga. Kemudian selama ini pasti ada tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah. Biasanya kalau kita mengambil keputusan itu ada dua, apa dia bisa diterima atau tidak diterima. Nah, kalau kita mau mengambil keputusan seperti yang saya bilang, kita harus membicarakan dengan
teman sejawat, semisal Wakasek atau guru-guru yang misalnya berkepentingan atau ada di tempat pada saat kejadian atau permasalahan tersebut melibatkan siswa dan guru ini mengetahui. Nah itu kita ambil keputusan tersebut dan menyelesaikan itu sebisanya diterima oleh semua. Mendomain, alhamdulillah permasalahan itu dan penyelesaiannya itu lebih banyak yang memahami dan menerima. Kemudian apakah Ibu memiliki waktu atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan? Kalau saya menyelesaikan masalah, biasanya kalau saya mendapatkan masalah di lapangan ataukah sudah berlangsung sekian hari ataukah pada saat itu permasalahan itu terjadi, saya pikirkan dulu. Saya pikirkan bahwa keputusan yang saya ambil pada saat di tempat atau di lokasi itu bisa diterima, bisa dipahami. Dan biasanya yang spontan itu kalau masalah ini ringan atau masalah ini bisa diselesaikan dengan cepat, di lapangan pun bisa kita selesaikan. Berdasarkan bentuk masalahnya. Iya, bentuk masalahnya. Sebagaimana seberapa berat atau sebagaimana cepat kita menyelesaikan dan itu mampu meredam dan bisa diterima. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema? Betul sekali. Dalam pengambilan keputusan sebagai seorang kepala sekolah itu mutlak sebenarnya. Cuman saya selalu melibatkan Wakasek dan guru-guru, apalagi terlebih kalau guru itu bersentuhan langsung atau berkaitan dengan dilema tersebut. Nah, kalau dengan Wakasek itu biasanya saya bicarakan. Jadi kita di sini memiliki beberapa Wakasek dan guru kejuruan, guru umum, dan itu insya Allah dalam suatu permasalahan kalau kita melibatkan mereka menjadi ringan dan cepat selesai. Dari semua pertanyaan ini mungkin yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Jadi saya itu kalau mengambil keputusan, pengalaman yang paling asik atau yang paling bagus itu kalau kita mengambil keputusan dan langsung direspon balik dan langsung diterima baik dan langsung diterapkan. Nah, itu adalah pengalaman dan hal yang terbaik yang saya rasa kalau dalam satu permasalahan dan langsung teredam dan terselesaikan. Mungkin sekian pertanyaan dari saya Bu. Terima kasih atas Terima waktunya, Bu. kasih. Selamat ya. Terima kasih Bu. Demikian wawancara saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.